Tiga orang komplotan pencurian kendaraan bermotor di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibekuk polisi. Dari tangan pelaku, sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor disita polisi. Aparat unit reserse dan kriminal Polsek Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meringkus komplotan pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Cilengsi. Walhasil, 3 pelaku dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. MK, JI, dan AS pun langsung digelandang ke Polsek Cilengsi guna pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, petugas turut menyita barang bukti 2 unit motor hasil kejahatan. Diketahui dalam menjalankan aksinya, mereka tak segan melakukan aksi kekerasan terhadap korbannya. Modusnya itu dia keliling, kemudian melihat orang yang sedang beristirahat, kemudian karena pemilik motor ini tertidur, kemudian diambil motornya. Untuk barang bukti sendiri? Barang bukti kita sudah mengamankan 2 unit sepeda motor. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, ketiga pelaku langsung mendekam di sel tahanan Mapolsek Cilengsi dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Anyus melaporkan. Sejumlah dokter forensik memeriksa lokasi tempat kejadian perkara kematian Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara proses otopsi jenazah Pak Sutri, mantan Bupati Jembrana, terkendala karena jenazah sudah rusak. Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia (PDFMI) yang terlibat ekshumasi pada jasad Afif Maulana mendatangi Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Terdapat 3 titik yang diperiksa petugas, 2 titik di atas jembatan dan 1 titik di bawah jembatan, di mana jenazah Afif Maulana ditemukan. Dokter forensik yang tahu karena mereka lah yang melakukan untuk menambah masukan informasi jika nanti dikaitkan dengan otopsi. Memastikan bahwa semua sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi untuk hasil itu nanti ahlinya yang bicara. Kita tunggu saja nanti. Sebelumnya, jasad Afif diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Awalnya Afif diduga tewas akibat kecelakaan dan ditemukan pencari sampah di bawah jembatan Kuranji. Namun hasil investigasi LBH Padang menyebut korban tewas dianiaya oknum polisi yang berpatroli. Sementara Polda Sumbar menyebut Afif tewas akibat terjatuh dari atas jembatan, bukan karena penganiayaan oleh oknum anggota Ditsamapta Polda Sumbar yang mengamankan 18 remaja konvoi motor saat akan tawuran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus dihentikan warga setelah sempat menabrak pengendara motor di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat digeledah, ditemukan 5 karung berisi ratusan kilogram ganja kering yang akan diselundupkan menuju Padang, Sumatera Barat. Warga desa Muara Soma, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini beramai-ramai menghentikan sebuah minibus usai menabrak seorang pengendara motor. Seorang penumpang minibus terpaksa diikat petugas lantaran melawan saat hendak diamankan. Di bagian bagasi mobil ditemukan 5 karung besar berisi ganja kering. Pengendara minibus dan penumpangnya kemudian diamankan ke Mapolres Mandailing, Natal bersama 140 kg ganja yang rencananya akan dibawa ke Padang, Sumatera Barat. Yang pertama mobil saya, Pak. Terus? Nabrak orang. Nabrak orang, nabrak apa itu? Nabrak sepeda motor. Sampai kayak mana? Cuma ngeliatin lubang tersenggol langsung. Jajaran Sat Narkoba, Kasat Narkoba langsung mengupayakan pengembangan penyelidikan terkait jaringan. Jadi yang satu kami bawa untuk mengungkap sampai di mana terkait barang bukti ini pemesan dan dikirim ke mana. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Satpol PP bersama petugas gabungan TNI Polri mengangkut paksa seorang wanita yang menjadi paogah di kawasan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan sejumlah pria yang juga menjadi paogah kabur enggan terjaring razia.
Wanita ini meronta dan tak mau diamankan petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri di perempatan lampu merah Pesing Mansion, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas terpaksa menggotong wanita ini ke mobil karena kedapatan menjadi juru parkir liar atau Pak Ogah. Tak hanya wanita ini saja, sejumlah pria yang kedapatan jadi juru parkir liar di sepanjang jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat kabur dan berlarian menghindari razia. Bahkan ada juga juru parkir liar yang sudah terjaring namun meronta-ronta enggan dibawa ke mobil petugas. Razia kali ini merupakan bina tertib Praja dengan sasaran juru parkir liar serta pemaksaan meminta uang terhadap pengendara. Sedikitnya 7 orang terjaring dalam razia ini. Operasi untuk melakukan penjangkauan kepada saudara-saudara kita yang melakukan pelanggaran Perda 8 2007 khususnya yang melakukan kegiatan minta jasa kepada kendaraan-kendaraan U-turn, di U-turn putar balik atau di keluar gang dan simpangan-simpangan yang ini sudah meresahkan. Ketujuh orang Pak Ogah yang melanggar Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Barat untuk pendataan dan akan dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Asap hitam pekat keluar dari atap gudang biskuit di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Saat kebakaran terjadi, kondisi gudang tidak ada aktivitas karyawan, lantaran para pekerja sudah pulang pada siang hari. Besarnya kobaran api ditambah banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung berjam-jam hingga malam hari. Sejumlah petugas pemadam kebakaran juga beberapa kali harus dibantu dengan oksigen, lantaran kepulan asap tebal dari dalam gudang. Satu gudang tempat penyimpanan biskuit. Ini sampai sekarang ini belum padam ya, masih proses. Dari 15.50 sampai saat ini dari pihak damkar masih berusaha untuk memadamkan, walaupun sudah menguasai apinya, namun belum terpadam seutuhnya. Jadi sampai saat ini masih melaksanakan pemadaman. Keadaan kosong itu seperti apa, Pak? Di situasi bahwa gudang ini terbakar dalam keadaan kosong. Selain membakar gudang, api juga membakar 3 unit mobil yang berada dalam gudang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas raih 3 penghargaan pada ajang ESG Initiative Awards 2024 sebagai wujud atas penerapan Environmental, Social and Governance atau ESG. MNC Sekuritas berhasil meraih 3 kategori penghargaan dalam ajang ESG Initiative Awards 2024, yaitu Best ESG Investing Innovation, Best Sustainable Finance Leadership, serta Best Director for ESG Initiative yang diraih oleh Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latif Yukas. Penghargaan diberikan atas peran MNC Sekuritas dalam penerapan Environmental, Social and Governance atau ESG. Kita di MNC Sekuritas itu sudah menerapkan end-to-end untuk ESG ini, dan juga kita senantiasa menerapkan kesetaraan gender, memperhatikan hal-hal yang terkait dengan lingkungan, dan itu semua kita berharap akan menjadi nilai tambah baik bagi kita di masyarakat di MNC Sekuritas maupun bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi semakin menggunakan ESG dan ESG-nya tinggi, maka nilai perusahaannya naik, banyak diminati oleh investor, banyak cuannya, ya, banyak pembeli yang berminat, maka juga banyak cuannya. Artinya ini membuktikan bahwa sebaik-baik perusahaan adalah perusahaan yang memberi manfaat, baik lingkungan maupun sosial. MNC Sekuritas menjadi satu-satunya perusahaan sekuritas dari sektor finansial yang memenangkan penghargaan dari total 21 perusahaan yang terdaftar sebagai pemenang. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Proses kirap bendera pusaka dan teks proklamasi berlangsung dari Monas menuju IKN Sabtu. Kirap dipimpin langsung Kepala Sekretariat Presiden menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dan diterbangkan ke Balikpapan, Kalimantan Timur.
Prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dipimpin Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dari Monas menuju IKN Sabtu pagi. Penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dilakukan di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional kepada tim Purna Paskibraka 2023. Purna Paskibraka yang bertugas sebagai pembawa duplikat bendera pusaka adalah Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah. Dan sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan. Kirap melibatkan 180 abang none dari DKI Jakarta dan 122 Purna Paskibraka Provinsi DKI Jakarta, serta siswa-siswi IPDN, Politeknik, serta Pamung Praja. Duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi lalu dibawa menggunakan kendaraan taktis MAU dengan iring-iringan Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya, duplikat bendera dan teks proklamasi dibawa ke IKN Kalimantan Timur dengan pesawat Boeing TNI AU A7305. Bendera pusaka dan teks proklamasi langsung diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, selama kurang lebih 2,5 jam. Ini merupakan pertama kalinya bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi dikirap menuju IKN sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-79 RI. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga antusias menyambut rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi saat melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta Sabtu pagi. Para penonton yang mayoritas adalah para perantau yang mengadu nasib di Jakarta ini rela meluangkan waktu untuk menonton secara langsung prosesi kirap dari Monas hingga IKN. Mereka bahkan sengaja mengenakan pakaian adat daerah masing-masing untuk meramaikan, sekaligus menunjukkan bentuk keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa Pak, terharu. Karena ibaratnya ini hijrah gitu, kayak bendera merah putih kita dari sini nanti akan laksanakan di IKN. Jadi ini luar biasa. Ini momen yang bersejarah ya, khususnya teman-teman kami dari semua provinsi kan hadir ini ya untuk menyaksikan pelepasan ini. Bahwa inilah pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah seperti ini. Dampaknya itu banyak sekali. Bendera pusaka ya akan menuju ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Bangga. Ya. Warga Kalimantan, orang Dayak khususnya dan umumnya Kalimantan bangga bahwa bendera pusaka sekarang OTW ke Kalimantan Timur, ke IKN. Warga berharap agar pembangunan IKN dapat segera terselesaikan karena menjadi hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, Ainis melaporkan. Perjalanan kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi yang berawal di Monas, Jakarta pun berakhir di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di Istana Negara IKN pada pukul 15.30 WITA. Sebelumnya pesawat Boeing TNI AU yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Balikpapan sekitar pukul 12.55. Bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Naila Aulita Al-Kubroh dari Provinsi Banten. Sementara teks proklamasi dibawa Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Keduanya menuruni tangga pesawat berjalan di atas karpet merah lalu menaiki kendaraan taktis menuju Istana Negara di IKN. Rangkaian kendaraan taktis, kendaraan pengawal keamanan, dan kendaraan pendamping yang mengiring kirap menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam menuju Istana IKN. Prosesi ini merupakan pertama kali dalam sejarah di mana untuk pertama kalinya bendera merah putih dan teks proklamasi diboyong keluar dari DKI Jakarta dan dikirap ke IKN. Prosesi ini tak hanya menjadi simbol penghormatan pada sejarah dan perjuangan bangsa, tapi juga tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Tiba di istana, mobil maung dan iring-iringan kirap disambut meriah pelajar SD dan menengah yang sudah menanti di sekitar Istana Negara IKN. Pekan depan duplikat bendera akan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada tim Paskibraka Nasional 2024 untuk dikibarkan. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, menjelang pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, calon pasukan Paskibraka Nasional bersolek mengubah penampilan mereka. Mereka melakukan prosesi potong rambut. Salah satu yang khas dari Paskibraka adalah potongan rambutnya. Capaska Putra identik dengan potongan rambut tipis ala militer, sementara Capaska Putri mengikuti rambut ala polisi wanita yakni bob pendek. Sebanyak 76 orang Capaska terpilih tahun 2024. Putra dan putri dari 38 provinsi di Indonesia ini menjalani prosesi potong rambut. Bagi para Capaska, tradisi potong rambut memiliki maksud tersendiri agar terlihat lebih rapi, seragam, leluasa dan tak menghalangi konsentrasi saat latihan baris per baris. Tentunya ada standar tersendiri dalam pemotongan rambut. Bagi para putri yakni 3 jari di bawah telinga, dan bagi putra yakni menggunakan teknik gradasi 1, 2, 3. Rasanya cukup bahagia karena belum pernah ada yang potongin juga, dan cukup terasa ada yang beda dari penampilan yang sekarang. Sangat pede sekali dan rasa bangga karena bisa punya rambut yang sudah lumayan bagus. Ya, tentunya saya sangat bangga Kak, bisa diberikan kesempatan seperti ini. Saya sangat bahagia bisa terpilih mewakili Aceh. Sangat senang pastinya Kak, bisa bertemu seluruh Indonesia, teman-teman bisa berkenalan dengan anak-anak di seluruh Indonesia. Kan bukan hanya tampil fisik dan mental saja yang prima, mereka juga kami persiapkan dengan performa yang baik. Karena seluruh mata masyarakat kita, negara kita, bahkan mungkin negara lain dunia akan memandang adik-adik kita. Jadi memang kami siapkan performa yang baik. Pemotongan rambut Paskibraka dilakukan 2 kali. Pertama saat mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dan yang kedua ketika mendekati hari sebelum bertugas pada upacara peringatan HUT RI 17 Agustus pekan depan. Dari Jakarta, Elsya Casey, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 tower hunian ASN di IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dipastikan rampung 100% pada awal Agustus 2024. Tower hunian ASN akan langsung digunakan sebagai hunian tamu undangan VIP saat upacara peringatan 17 Agustus nanti. Sebanyak 12 tower rumah susun atau rusun ASN siap untuk dimanfaatkan oleh para ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Masing-masing tower setinggi 12 lantai dengan 60 kamar terdiri atas lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial, fasilitas umum terdiri dari area fitness dan public space. Sementara 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur lengkap dengan perabot rumah tangga. Hunian itu berisi 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dan dapur. Untuk kamar sudah dilengkapi dengan tempat tidur, AC, lemari, dan meja beserta kursi kerja. Sementara dapur sudah dilengkapi dengan kitchen set. Untuk di ruang tamu ada sofa, televisi, meja tamu, dan pendingin ruangan dan dijamin ASN akan betah. Pekerja pembangunan terus bekerja merampungkan apartemen hingga nantinya seluruh area ruangan dapat digunakan. Rencananya rusun hunian ASN ini akan dipergunakan terlebih dahulu sebagai tempat akomodasi menginap bagi para petugas upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Lokasi 12 tower rusun hunian ASN Hankam tersebut berada di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN. Tempat kerja lebih dekat, ya saya kira nggak ada alasan kalau teman-teman ASN nggak mau pindah sih. Kalau boleh tahu untuk eselon berapa ya Pak? Untuk kamar ini Pak? Sekarang semua ASN ini aja, semua yang pindah pakai ini aja dulu. Tadi yang saya dengar nanti diatur oleh member RW, perpindahan itu sementara ya yang ada ini akan datang pertama pasti menempati ini. Pak, kalau untuk 17 Agustus yang ini akan dipakai juga? Ya, ini dipakai oleh untuk petugas ya. Raja Juli Antoni menambahkan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur kemungkinan akan dilakukan pada akhir September 2024. Dan dengan kondisi apartemen yang bagus serta fasilitas lengkap, dipastikan para ASN akan betah. Dari kawasan IKN Nusantara Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Presiden PKS mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait koalisi politik jelang pilkada. Dalam musyawarah majelis syuro ke-11, PKS memutuskan akan melanjutkan komunikasi ke partai politik jelang pilkada 2024.
PKS mengumumkan hasil musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan Sabtu sore. Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut ia juga telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait koalisi Indonesia Maju. PKS mengaku kini membuka opsi gabung ke koalisi lain untuk Pilgub DKI Jakarta. Ini dilakukan lantaran Anies Baswedan yang diusung PKS sebelumnya tak kunjung mendapat dukungan dari partai lain. Oleh karena itu, musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. 3 calon kepala daerah menerima surat rekomendasi dari PLT Partai P3. Ketiga pasangan dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup baik. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono menyerahkan surat rekomendasi kepada 3 calon kepala daerah di kantor DPP P3 Menteng, Jakarta Pusat. Rekomendasi diberikan kepada calon Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan calon Wakil Bupati Mujiono, calon Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah dan calon Wakil Wali Kota Raza Ariza, serta calon Bupati Kepulauan Meranti Masrul Kasmi dan calon Wakil Bupati Basira. Dukungan yang diberikan kepada para calon kepala daerah yang diusung tak hanya dalam bentuk administrasi, tapi juga dukungan di lapangan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ketua MPR RI Bambang Susatyo memberikan langsung penghargaan kepada para tokoh yang menginspirasi kategori perorangan dalam Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Penghargaan ini diberikan kepada 5 tokoh daerah yang menginspirasi dengan program-programnya. Jangan pernah lelah dalam berjuang. Termasuk kalau nanti sudah nyalon lagi juga tidak berhasil. Tapi saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kemampuan saudara yang luar biasa ini, saudara akan kembali memimpin daerah saudara-saudara. Tentunya ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, bahwa di tengah suasana apapun yang kita hadapi, tapi muncul pemimpin daerah yang memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Terdapat 8 kategori dalam Pemimpin Daerah Awards 2024, di mana 27 penghargaan diberikan kepada para pemimpin daerah termasuk TNI dan Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, para pegiat sepeda antusias mengikuti lomba balap sepeda menyusuri kawasan Pantai Indah Kapuk II. Sembilan tim pesepeda antusias mengikuti Team Time Trial atau perlombaan balap sepeda di kawasan Pantai Indah Kapuk II, Tangerang, Banten. Sambil goes, para peserta disuguhi rute menarik dengan pemandangan pasir putih yang menjadi ikon wisata teranyar di kalangan pesepeda di Jakarta. Event ini digelar oleh Unity Ride, komunitas gabungan pesepeda dari kota Jakarta dan sekitarnya, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 RI. Selain itu, event ini bertujuan meningkatkan silaturahmi antar pesepeda dan membangkitkan rasa nasionalisme. Pasti kita latihan terus, nutrisi, istirahat yang cukup. Harus sering diadakan race-race begini, untuk memicu trigger kita untuk trigger kita agar kita lebih rajin latihan, lebih kompak lagi. Edisi Agustusan kan, kemerdekaan akhirnya kita bikin namanya Unity Ride. Unity Ride artinya kita goes kesatuan gitu. Tujuannya supaya antar komunitas saling kenal untuk sparring untuk bersepeda. Ada kesatuan dalam komunitas. Jadi di tiap-tiap komunitas itu bisa saling mengenal, ada silaturahmi. Harapannya perlombaan sepeda ini akan digelar 4 bulan sekali, melibatkan komunitas-komunitas sepeda yang lebih luas lagi. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Kita menuju ke informasi wisata. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda melihat pesona keindahan air terjun Trap Sewu yang berada di Lumajang, Jawa Timur. Air terjun memiliki keindahan yang eksotis. Berkunjung ke air terjun Trap Sewu mengundang ketakjuban tersendiri bagi para pengunjungnya. Terletak di Desa Bodang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, destinasi wisata ini memiliki panorama alam yang memanjakan mata. Suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian diiringi embun air tipis langsung menyapa saat menginjakan kaki di sini. Dikelilingi tebing batu dan rimbunnya pepohonan hijau, air terjun setinggi 50 meter itu begitu mempesona. Ingin menikmati keindahannya, pengunjung harus menuruni tebing dan menapaki 1000 anak tangga. Meski lelah, akan terbayar dengan indahnya pemandangan air terjun. Apalagi jika beruntung, pengunjung bisa melihat keindahan pelangi melingkari air terjun. Bermain di aliran sungai dengan air yang sangat jernih mampu melepas penat pengunjungnya. Jangan khawatir, berbagai sudutnya wajib diabadikan karena pemandangannya juara. Baru pertama kali ini. Gimana? Bagus banget, estetik banget sih, batu-batunya juga bagus. Airnya jernih banget. Gimana tadi trek ke bawah? Lumayan susah sih, tapi worth it lah. Intinya bagus, suasananya sejuk, airnya jernih. Terus getikan terjunnya juga bagus. Pengunjung cukup regu kocek Rp10.000 saja sudah bisa bersantai menikmati hari dengan indahnya pelangi dan air terjun. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, disebut Kampung Nanas, puluhan petani di desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang, Kalimantan Barat memanfaatkan lahan gambut untuk budidaya nanas. Klaster petani nanas mengolah nanas menjadi camilan stik yang enak yang telah dipasarkan keluar kota. Di lahan gambut seluas 35 hektar, Rismanto dan puluhan petani membudidayakan nanas di sela-sela perkebunan sawit di Desa Sungai Besar, Kecamatan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Awalnya, Rismanto ingin cegah karhutla dengan menanam nanas 2016 silam. Namun hasil panen berlimpah, justru gerakan para petani lain ikut budidaya nanas. Kini ada sekitar 80 orang petani nanas yang setiap bulan bisa panen 1.500 hingga 2.000 buah nanas segar. Demi mendongkrak nilai jual nanas, berkat kreativitas, Rismanto mengolah buah nanas jadi aneka panganan, salah satunya stik nanas. Ibu-ibu pun diberdayakan untuk membuat stik nanas. Setiap minggu, dari 30 kg nanas bisa memproduksi 300 hingga 500 bungkus kemasan stik nanas ukuran 100 gram, harga Rp15.000. Kucuran dana bantuan berupa perkreditan murah ataupun kredit usaha rakyat yang notabene suku bunganya teramat rendah. Stik nanas ini renyah, enak. Lagian pun ini kan diproduksi oleh petani lokal, dibudidayakan di sini. Barangnya mudah-mudah didapat, beli online bisa, di warung-warung terdekat pun ada. Disebut sebagai kampung reforma agrari komoditi nanas. Lewat strategi pemasaran, Riswanto bersama para petani lainnya berharap Desa Sungai Besar bisa menjadi sentra olahan nanas unggulan bernilai jual tinggi hingga bisa mengangkat perekonomian warga. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Steviani Sirait, Rosi Yulizar melaporkan. Pemirsa, area banjir Kanal Timur atau BKT menjadi destinasi favorit wisata malam warga Jakarta saat akhir pekan. Di BKT, warga bisa mengeksplor berbagai makanan kaki lima hingga sejumlah permainan anak. Halo pemirsa
pemirsa, saat ini kami sedang berada di area BKT ataupun juga banjir Kanal Timur yang ada di Jakarta Timur. Yang ternyata sangat menarik ya, karena ketika malam hari area di sekitar banjir Kanal Timur ini justru berubah menjadi salah satu pasar malam yang menarik karena ada banyak sekali jajanan kaki lima ataupun juga permainan yang ada di sini. Nah, banyak masyarakat yang menggandrungi area BKT untuk malam mingguan misalnya. Nah, saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu teman-teman saya ada di sini. Ini saya ada sama Kak Raisa. Nah, saya mau nanya nih sama Kak Raisa, kenapa sih kok masih menggandrungi BKT untuk misalnya berlibur ataupun juga malam mingguan kayak gini, Kak? Ya, karena di sini makanannya murah-murah, minumannya juga murah, rame, banyak orang, banyak pengunjung. Nah, kalau Kak Raisa sendiri bisa dilihatin nggak? Ini beli apa? Harganya berapa? Ini beli ST 5.000. Ayam geprek cuma 10 ribuan. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Raisa atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah, pemirsa, itu tadi salah satu pendapat dari warga terkait dengan BKT yang sekarang jadi salah satu pusat kuliner. Dan ternyata di sini tidak hanya pusat kuliner, ada beberapa kios yang juga menjual berbagai macam pakaian. Tentunya sangat menarik sekali bagi pemirsa untuk menghabiskan waktu malam hari untuk bersama dengan teman-teman dan juga kerabat. Tapi himbauan bagi pemirsa yang emang akan menghabiskan waktu di sini, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan jangan membuang sampah sembarangan. Dari Jakarta, Amrina Rida dan di Bernadi, Anyus melaporkan. Penetapan Hari GIM Indonesia ditandai dengan main bersama atau mabar GIM karya anak bangsa, Lokapala, antara perwakilan dari pemerintahan melawan para pegiat GIM tanah air. Peluncuran Hari GIM Indonesia atau Hargai 2024 menjadi sebuah bentuk realisasi percepatan pengembangan industri GIM nasional. Industri game adalah salah satu sektor industri kreatif yang memiliki potensi ekonomi yang besar, sekaligus memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia dan global. Pasar game global akan terus tumbuh secara signifikan. Ini merupakan salah satu milestone atau puncak kecil di perjalanan nanti Perpres tadi, yang dimana kita diminta untuk mengembangkan, memperkuat ekosistem industri game nasional. Jadi harapannya tadi sudah ada 8 game lokal yang di game nasional yang dipromosikan, dibantu promosi di berbagai platform e-commerce. Dalam momen ini, sebanyak 8 game nasional mendapat dukungan Kemenparekraf untuk dipromosikan. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.